Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, kita sudah berada di hari yang Cakung udah berapa hari puasa? Oh 4, berarti sama sama Cipete. Saya takutnya Cakung lebih banyak. Kalau Cakung lebih duluan, saya lebaran di Cakung aja dah. Mudah-mudahan kemarin kita mulai puasa bareng kompak semua. Mudah-mudahan nanti lebarannya kompak. Meskipun menu di rumah beda-beda. Ada yang pakai ayam negeri, pakai ayam kampung, itu tergantung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting semua yang hadir, yang menyimak kajian kita akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini sebagai bulan kesembuhan bagi yang sakit keluarganya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang utangnya numpuk, mudah-mudahan Allah lunaskan. Yang hatinya gundah, mudah-mudahan Allah hilangkan kegundahannya. Yang masih jomblo, mudah-mudahan hilang jomblonya. Dan mudah-mudahan yang rizkinya sempit di bulan Ramadan dan seterusnya akan Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira benar gak doa saya, Bu? Pak, doa saya sama gak? Sama. Semuanya kita minta sama Allah. Di bulan Ramadan ini jangan disia-siakan untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dulu ada seorang ulama, saking bingungnya mau doa apa, kebanyakan yang pengen dipinta. Itu di antara doa yang masyhur adalah doanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Allahumma innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Udah, engkau maha tahu dah Allah. Pokoknya kabulin aja dah yang di dalam hati. Kan kita gak mungkin sebutin tuh, Tupperware belum lunas, motor masih nunggak, anak udah mau bayaran, yang satu masuk kuliah. Kan kita gak mungkin sebutin. Mikirinnya aja udah mumet, apalagi mindahin tuh doa pakai bahasa Arab. Makanya para ulama ada yang mengatakan hajatuna ilaika kathir. Hajat kami ini banyak, tetapi ingat, dalam doa itu jangan pernah terlalu sibuk dengan permintaan dunia kita. Doa itu ada dua jenis, Bapak Ibu sekalian. Doa itu ada dua jenis. Yang pertama du'aul mahmadah atau du'aul hamdi. Doa yang isinya muji-muji Allah. Yang kedua du'aul masalah. Ini yang kedua, ini doa biasanya orang ahli dunia, yang dipikirin dunia aja. Ya Allah, puasa udah 4 hari, baju lebaran belum kelihatan. Ya Allah, ya Allah, puasa udah 4 hari, anak cucu pada kagak ada yang idep, kagak ada yang beliin mukena, sendal kayak datang 100 pasang. Ini doanya ahli dunia. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah du'aul hamdi, du'aul mahmadah, du'aul tsana, doa yang orang isinya cuma muji aja. Orang kalau udah jatuh cinta sama Allah, isinya pujian doang. Dia nggak pusing lagi. Saya tahu Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati saya. Majikan kalau ngelihat hambanya udah deket-deket, majikan, tuan kalau udah ngelihat hamba sahayanya mepet-mepet, pasti ini orang ada maunya.
Begitu juga Allah. Kalau kita udah rajin ngangkat tangan, kita tahu kapan waktu berdoa, menjelang buka puasa kita ngangkat tangan, waktu sahur kita angkat tangan, tahajud kita ngangkat tangan, jalan di dalam bis mau mudik ngangkat tangan, hati lagi gundah ngangkat tangan terus. Masa iya kagak dikabulkan sama Allah? Jadi bulan Ramadan ini kita tumpahkan semua. Tetapi yang paling baik adalah menumpahkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering dengar doanya para ulama, ada doa yang dimulai dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dalam hadis sahih dikatakan, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa dan mengatakan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kecuali Allah akan kabulkan itu doa yang dia minta. Karena kita udah muji Allah, hamdan yuwafi ni'amahu, ya Allah segala puji bagimu yang sangat layak dengan segala bentuk nikmat yang engkau berikan kepadaku. Apa aja? Kadang manusia kita gampang kufur nikmatnya. Manusia gampang kufur nikmat. Cuma gara-gara buka puasa nggak ketemu lontong oncom, itu malam cemberut, kehabisan tuh lontong oncom. Padahal Allah kasih kolak, Allah kasih apa namanya itu, biji salak. Orang Indonesia kan keren, biji salak yang keras bisa jadi lembek kalau bulan puasa. Udah ketemu bakwan, ketemu mendoan, dibawain sama tetangga, dibawain apa itu namanya itu, mutiara dimakan orang Indonesia, mutiara. Tapi gara-gara dia punya hawa nafsu, pengen lontong isi oncom kehabisan. Itu semalaman dia tidak mengingat nikmat Allah yang banyaknya luar biasa. Makanya hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Nggak ada yang layak aku panjatkan kepadamu ya Allah. Boleh kita minta, ya Allah hajat anak saya tahun ini lulus, pengen kuliah ya Allah, duitnya belum kelihatan. Ya Allah ini dagangan udah mau lebaran belum laku-laku juga, minta nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu du'a'u tsana kafahu Allahu ma ahammahu minal mas'alah. Kalau ada orang sibuk di dalam doanya cuma muji Allah aja, muji Allah aja. Dia puji tuh Allah, Asmaul Husna dia sebut-sebut. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Jabbar, Ya Quddus, Ya Sami', disebutin aja. Malu menyebut nama Allah, hajatnya banyak banget. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang doa sibuk cuma muji Allah, tanpa dia sebutin itu dia punya urusan, Allah akan penuhi itu urusannya. Tapi kita pasti tergoda tuh, Bu. Kayaknya belum serak Ustaz kalau kita belum sebutin tuh utang-utang kita. Ya Allah, utang saya di Poima. Ya Allah, utang saya di abang saya. Ya Allah, utang saya di Pak RW, disebutin semua. Kadang ada orang yang modelnya kalau belum mengungkapkan masalahnya belum puas. Dan ini ujian kita sebagai seorang hamba. Kita diuji bahwasanya Allah adalah As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ibu malam-malam ngerintih sakit, ada sakit yang bapak rasakan, ibu rasakan, cuma air mata berlinang, cuma nyebut Allah, Allah sambil megang-megang tuh kaki lagi sakit asam urat. Kebanyakan buka puasa makan laksa, 2 mangkok disikat tuh laksa, santen-santennya dimakan. Malam-malam dia ngerintih Allah, Allah. Kira-kira Allah dengar gak? Dengar. Allah pasti dengar. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Jangankan orang mukmin, jangankan orang muslim, orang kafir kalau lagi terhimpit dia panggil Tuhannya, meskipun salah tuh Tuhan yang dipanggil, dikata Yesus, tapi Allah masih punya hak kewajiban terhadap hambanya karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Saya udah pernah jelaskan kan tentang Ar-Rahman Rahim, pernah saya jelaskan. Jadi kita harus berbesar hati, harus berbangga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan doa kita disia-siain. Dan bulan Ramadan ini jangan pernah menyia-nyiakan Ramadan. Kita plong,
hati kita lagi sahur, kita plong. Ini di depan saya para pejuang-pejuang rumah tangga, apalagi ibu-ibu Wonder Woman jam 2 udah ngangetin kolak takut basi, diangetin lagi makan sama dia. Makanya ibu-ibu paling berkah dah. Dia kagak tahu tuh suaminya anaknya sisa bukaan diumpetin sama bininya, dimakan aja tuh lontong sisa 2 habis tarawih disikat lagi. Masya Allah. Makanya ibu-ibu timbangannya pada naik pak, habis lebaran pada naik. Beli baju lebaran bulan Sya'ban, pas bulan Syawal udah kagak muat tuh baju, sesek. Kenapa? Sisaan buka puasa banyak banget. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ibu-ibu sekalian berbahagia, kita niat mencari ilmu di bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Kisah kita pada saat ini yaitu hijrah ke Habasyah. Ini adalah upaya kesekian kalinya para sahabat meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicarikan jalan keluar. Baru 5 tahun Rasulullah menjadi seorang nabi, ternyata ujiannya berat luar biasa. Ujiannya berat luar biasa. Kita kalau berislam sampai udah tua bangkot begini belum dapat ujian dari Allah, jangan minta diuji sama Allah, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari seorang ayah yang muslim, lahir dari seorang ibu yang muslim, telinga kita udah dengar azan, dengar qomat, nama kita nama bagus banget, sekolah kita sekolah Islam. Iman kita tidak teruji bukan berarti kita iman kita nggak kuat, tapi jangan minta diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena para sahabat ini 5 tahun luar biasa. Ammar bin Yasir sekeluarga dibunuh. Dengar kisahnya kan? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah budak belia, anak muda. Ayahnya bernama Yasir, ibunya dibunuh di depan matanya. Itu mohon maaf, kemaluan ibunya ditusuk dengan besi panas. Cuma satu, Ammar pulang, balik lagi ke agama nenek moyangmu. Kata Ammar enggak. Kata Ammar enggak. Ayahnya dibunuh, dia tahan, dia sabar, luar biasa. Dan bahkan dulu orang-orang musyrik menyiksa kaum muslimin dengan siksaan yang tidak pernah digambarkan oleh orang-orang muslimin saat itu. Di antara sahabat yang dulu hidupnya kaya raya luar biasa, nikmatnya adalah seorang sahabat parlente, hidup dari keluarga yang kaya raya. Kalau zaman dulu belum ada tisu, dia pakai tisu. Kalau buang ingus udah pakai kain. Zaman dulu saking kayanya. Dan Ammar bin Yasir ini dari kalangan budak, tetapi seorang sahabat yang bernama Mus'ab ibn Umair, anak muda kaya raya bu, ganteng, anaknya orang kaya. Digambarkan di dalam satu kitab tentang bagaimana kekayaannya seorang keluarga Mus'ab ini. Kalau pakai parfum, parfumnya masih kerasa meskipun orangnya udah pindah RW. Kalau kita kan beli parfum yang 30 ribuan, yang pakai jam 6 jam 8 udah hilang, udah kecampur sama bau ketek. Kita beli 30 ribu yang pinggir jalan tuh pasar malam. Ini parfumnya orang Mekah. Dulu parfum itu kalau mahal semakin awet, sama sekarang. Kalau kita beli parfum yang 300 mili, 600 mili, bukan 600 mili, 300 mili, harga 2 juta. Masya Allah. Pakai parfum jam 6 sore masih wangi. Mus'ab bin Umair kalau ngelewatin gang, orangnya udah nggak ada, udah pindah RW, tapi orang masih bisa mengatakan ini barusan tadi Mus'ab lewat sini. Dari mana taunya? Dari parfumnya yang sangat semerbak, wangi luar biasa. Diuji, hidupnya drastis berubah. Orang tuanya nyetop uang jajan, pakaiannya berubah menjadi lusuh. Mus'ab bin Umair imannya diuji. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang yang masuk dalam Islam itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah minta sama Allah. Kalau hidup kita udah bertahun-tahun dalam Islam, umur kita udah 50 tahun, 60 tahun, tidak ada ujian keimanan kita, bukan berarti kita selamat, bukan berarti hati kita, iman kita lemah. Enggak.
Kata Rasulullah SAW, is'alullahal afiyah. Ya Allah, berikanlah saya sehat wal afiat. Udah, jangan minta, ya Allah uji dong iman saya. Suami saya gaji kegedean, ya Allah, coba besok di PHK ya Allah. Dagangan saya laku mulu, kali-kali kagak laku. Nggak boleh begitu. Ketika makin dahsyatnya ujian yang dirasakan oleh kaum muslimin, 5 tahun Rasulullah baru menerima risalah. Dahsyatnya luar biasa. Ada yang murtad? Ada. Yang nggak tahan? Ada. Nanti kita akan ketemu dengan peristiwa Isra dan Al-Mi'raj. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj, jangan dikata enak. Rasulullah pulang dari mana? Dari langit ketujuh, dari Sidratul Muntaha, turun lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah. Semalaman pulang pergi. Besoknya sahabat yang murtad ada nggak? Ada. Dan itu semua adalah ujian. Sahabat yang ngira masuk Islam bakalan enak-enak aja, waduh ternyata ujiannya berat. Dari sinilah kemudian peristiwa hijrah ke Habasyah terjadi. Ada sekitar 16 orang dari kalangan sahabat, 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Ada salah satu di antara menantu Rasulullah SAW yang menjadi garda terdepan dalam peristiwa hijrah. Siapa menantu Rasulullah yang menikah dengan 2 putrinya Rasulullah? Utsman bin Al-Affan. Beliau ini disebut gelarnya Dzunnuraini. Utsman Dzunnuraini, seorang laki-laki yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena beliau menikah dengan 2 putrinya Rasulullah. Enak Abu? Enak. Dicintai sama Rasulullah, gimana nggak enak? Istri pertamanya yang bernama Ruqayyah meninggal. Sepulang dari hijrah dari Habasyah sakit, meninggal. Utsman belum hilang sedihnya, didatengin Rasulullah. Wahai Utsman, nikahilah adiknya yang bernama Ummu Kulthum. Oleh karenanya beliau mendapatkan gelar Dzunnuraini. Ini sahabat Utsman bin Affan dalam peristiwa hijrah ke Habasyah disebutkan adalah satu keluarga pertama dalam sejarah Islam yang bedol desa. Satu keluarga yang berani bertekad meninggalkan Mekah. Untuk apa? Untuk berhijrah. Dan mereka berhijrah, para sahabat. Hijrah yang pertama sebanyak 16 orang. Hijrah ke Habasyah yang kedua sebanyak 83. Karena nanti akan ada 2 gelombang. Tujuan mereka bukan lari, tetapi Rasulullah SAW mencoba mencari pengamanan untuk para sahabatnya. Karena bisa jadi Rasulullah imannya paling kuat, tetapi belum tentu sahabatku kuat. Majelis taklim, gurunya hujan-hujan datang, gerimis-gerimis tuh guru datang, nyampe pengajian muridnya cuma 2 biji. Kata muridnya, Ustaz, mohon maaf ya, hujan. Udah gitu WA-nya gampang banget lagi, TAD, koma, maaf, hujan gerimis takut meriang. Emang lu kata Ustaz kagak meriang? Lah meriang. Dia berangkat juga pakai motor, pakai jas hujan, hujanan juga. Ustadznya husnudzon, ntar murid kesian nungguin, muridnya takut meriang kagak dateng. Di rumah juga muridnya kagak ngapa-ngapain, selonjoran, rebahan, megang handphone, lihat YouTube, ngantuk-ngantuk, sampai jatuh tuh handphone. Gelupak, jatuh lagi. Sering begitu. Kenapa? Karena bisa jadi karena dzannya, prasangkanya berbeda. Rasulullah ini seorang nabi, keyakinannya kepada Allah sangat besar. Pasti fa inna ma'al usri yusran. Tetapi sahabat ini baru mengenal Islam baru 5 tahun. Ada yang baru masuk Islam setahun, baru berapa bulan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa engkau tidak menemukan jalan keluar? Akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan isyarat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke satu negeri yang disebut dengan negeri Habasyah. Sekarang itu negeri Habasyah dikenal dengan negara Ethiopia. Ada yang menyebutnya Somalia. Sekarang kita kalau dengar nama negara Ethiopia, Bapak Ibu sekalian, atau Somalia, kita sering mendengarnya dengan istilah negara miskin. Betul nggak? Padahal itu negara dulu negara kaya raya. Guru saya waktu saya masih belajar di Mekah cerita, Arab Saudi yang sekarang bisa dibilang negara paling kaya di Timur Tengah, dicerita
Dulu kami tahun 60 pernah mengalami paceklik dan kemiskinan, busung lapar di Arab Saudi tahun 60. Beliau bilang begini, guru saya, coba sebutkan kepada saya negara mana menurut kalian yang pertama kali membantu Arab Saudi. Wah, kita nyebutin Kuwait, negara tetangga, Emirat, Mesir, dulu kan kaya. Ternyata itu semua jawaban salah. Negara pertama yang memberikan bantuan busung lapar untuk Arab Saudi saat itu justru adalah Somalia. Sudan, negara yang dulu kaya raya. Kalau bahasa Indonesia apa? Loh jinawi apa? Gemah rimpah loh jinawi. Kenapa sekarang diuji? Ini pelajaran buat kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu akan berputar. Amerika Serikat yang dulu katanya adidaya, sekarang lagi pusing, bertumpuk hutangnya, pusing dengan narkoba, pusing dengan hukum negaranya yang dibuat sendiri. Indonesia harus mengambil pelajaran. Jangan sok-sokan berkiblat ke barat. Jangan sok-sokan mau ngatur kehidupan agama orang. Gak apa-apa nikah beda agama, yang penting suka sama suka. Gak apa-apa berhubungan badan meskipun belum nikah, bukan disebut zina kalau dilakukan suka sama. Hukum dari mana Anda ambil tuh? Negara yang mencoba mempraktekkan itu, nanti senjata mau dibebaskan di negara harus punya izin. Itu negara udah mau ambruk. Negaranya lagi pusing, mau merevisi undang-undang, itu dewannya udah dipenuhin sama orang-orang yang otaknya rusak, otak yang orientasi seksualnya sudah sesat, yang tidak menjadikan agama sebagai pijakan dalam kehidupan. Pusing. Sebentar lagi 2024, Bu, jangan salah milih. Pusing kita. Ibu ngerawat anak dari mulai kandungan, brojol, dikasih nama anak bagus banget. Udah gede nih anak, ngapain? Milih pasangan hidupnya sendiri, nggak pakai restu dari orang tua. Sedih apa kagak? Saya ngisi pengajian di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Belum lama, beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan. Setelah pengajian, ibu-ibu datang ke depan saya. Demi Allah, saya waktu itu lagi gigit gemblong. Yang pengajian, majelis taklim Betawi, Ustadz habis ngaji dikasih teh sama gemblong, tehnya teh tawar. Waduh, ngomongin lagi puasa lagi nih. Tukang gemblong dicari dan nih. Saya baru segigit gemblong, Bu, segigit gemblong. Pahit apa manis gemblong? Manis luar biasa tuh, gula merah. Lagi nyender, ibu-ibu datang dengan air mata yang berurai. Ustadz, saya mau nanya. Biasanya jamaah kalau nanya pakai kertas, tanya jawab. Ini enggak, datang samping saya. Iya Bu, kenapa? Saya udah paling gak tega kalau ngelihat ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu air matanya berurai. Saya udah paling gak tega. Pasti membawa kegundahan rumah tangga. Ada apa Ibu? Ustadz, saya udah 2 hari sama suami gak bisa tidur, mata gak bisa merem. Kenapa? Saya udah deg-degan nih, mau minjem duit jangan-jangan nih. Kagak, alhamdulillah. Ustadznya kagak punya duit. Ada apa Ibu? Apa kira-kira Bu jawabannya? Anak saya 2 hari yang lalu minta izin. Mau ngapain? Minta izin apa? Minta izin kemana? Minta izin mau pindah agama. Saya kayak disamber geledek Ustadz sama suami. Ibu ini selalu saya lihat wajahnya di majelis taklim, diuji sama Allah. Anaknya punya pacar non muslim, dijanjikan akan dinikahi, tinggal di apartemen, akan dibelikan Alfamart, punya usaha, uang jalan, uang jajan, uang belanja bulanan sekian. Tapi dengan syarat harus pindah agama. Hati orang tua mana yang hancur? Dia teringat dengan bayi yang dulu masih ditimang-timang di dalam perut, setelah lahir diberi nama dengan nama yang indah. Demi Allah, dia tulis itu nama anaknya dengan nama yang saya baca, saya meneteskan air mata. Nama yang sangat indah yang sudah diakekahkan. Tetapi Allah uji. Ini anak berani
bikin gugatan ke pengadilan untuk orang tuanya. Dan ini sudah diurus oleh oknum para politisi. Ini mohon maaf nih, saya jadi kemana-mana nih ngomong. Kenapa Pak? Ini Pak nih, dulu para sahabat mempertahankan akidahnya. Kita harus mempertahankan akidah kita. Dulu negara-negara maju, mereka bangkit, merasa bangkit dengan dirinya, meninggalkan perintah Allah, menentang perintah Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Wahai orang Indonesia, wahai negeri Indonesia, belajarlah bersabar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyelewengkan kekuasaan untuk mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ini Ethiopia, negara kaya Bu. Kita kembali ke cerita nih Bu. Dipimpin oleh seorang raja yang bernama siapa? Gelarnya adalah An-Najashi. Namanya adalah Ashamah. Nama aslinya adalah Ashamah. Raja ini memeluk agamanya Nabi Isa yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu Nasrani. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, pergilah kalian ke satu negeri yang bernama Al-Habasyah. Kalau sekarang kan kita kenal namanya Habatu Sauda, Habasyah. Karena emang bagus, pertaniannya maju dulu. Pergilah kalian ke sana. Ada seorang raja yang bernama Ashamah An-Najashi, Malikun Adil. Begitu Rasulullah mengatakan, raja yang adil, la yuzlamu indahu ahadun. Tidak ada satupun orang yang hidup di negerinya itu dizolimi. Jangan diputar balikan wahai orang-orang liberal. Bukan berarti kita boleh mengusung pemimpin non muslim. Syaratnya satu, kalau orang non muslim itu dia paham agama kita dan dia berlaku adil, amanah, silahkan kalau ada. Tetapi kalau dibandingkan ada calon pemimpin muslim yang juga amanah, juga adil, ya kenapa kagak dipimpin yang muslim? Dan ini An-Najashi Bu, ujung-ujungnya beliau memeluk agama Islam. Dan terbukti 16 orang. Tadi berapa? 16 orang berangkat pergi. Ini saya cerita nih ya Bu, jangan pules. Ini kan kalau Sirah Nabawiyah udah nyender AC hidup. Waduh, tantangan Ustadz kalau ceramah di bulan puasa berat. Kuliah subuh ditinggal pules, kuliah zuhur pada nguap semua. Wah, baru ceramah kultum 20 menit udah dehem semua. Padahal Ustadz bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mata seger semua itu, cenghar semua. Lah iya ya, Ustadz turun dari mimbar kita seger semua Ustadz. Emang tadi setannya banyak. Tapi pas giliran Ustadz kuliah menjelang buka puasa, muka Ustadz udah kayak kolak. Deh lama banget Ustadz ceramah. Padahal 5:30. Emang kalau Ustadz selesai ceramah azan maghrib? Kagak. Kita ceramah megang mic udah kayak kolak, diliatin. Ustadz botoh amat, itu kayak lontong itu ya. Udah gitu saya pakai baju warna hijau, sarung warna hijau tua, udah kayak lontong saya. Badan bulat begini. Masya Allah, ini cobaan Ustadz. Kultum teraweh udah ngantuk. Menjelang witir tengok kanan tengok kiri, nyari apa? Nyari tiang. Apesnya itu musola kagak ada tiang. Ya elah, mau mundur kagak enak nih Ustaz. Bu, ini saya ceritain, mudah-mudahan kalaupun ngantuknya jadi berkah. Ashamah An-Najashi, ingat-ingat nih namanya. Pergilah 16 orang. Pada malam hari pergi secara sembunyi-sembunyi. Mereka menggunakan kapal laut. Dan ini peristiwa hijrah ke Habasyah jangan dibilang mulus, banyak tantangannya. Di antara peristiwa yang terjadi adalah ada salah seorang sahabat yang murtad. Sahabat murtad. Kalau tadi seorang ibu berkisah tentang anaknya yang minta izin untuk berpindah keyakinan, anak zaman sekarang gurunya TikTok, Instagram, YouTube, apalagi Facebook, ya TV. Sahabat Pak, yang semestinya hari ini kita masih mengatakan radhiyallahu anhu, tetapi ini orang salah jalan, ikut ke Habasyah justru murtad, padahal nggak ada orang yang ngajak untuk murtad.
An-Najasyi nggak pernah mendakwahkan. Ketika 16 orang sahabat ini berangkat, pemimpinnya adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Beliau bersama istrinya berangkat. Dan ini dicatat dalam sejarah Islam satu-satunya keluarga yang full, semua keluarga komplit hijrah. Bukan lari dari penyiksaan, tetapi mencari jalan bagaimana caranya Islam bisa berkembang dengan baik. Kita kalau tinggal di lingkungan yang buruk, barangkali kita berjuang, capek, jatuh bangun mendidik anak kita. Pagi sekolah agama, sorenya sekolah diniyah, tetapi lingkungan akhlaknya buruk. Kita harus pertimbangkan, ayah, bi, mi, kayaknya lingkungan rumah tangga kita nih sekitar kagak cocok buat anak kita. Kesian. Kita didik anak kita dengan pendidikan yang baik, akhlak yang baik. Teman-teman lingkungannya jelek semua. Yuk kita pindah ke Pondok Indah. Masya Allah, Pondok Indah. Ada duit ya Pak? Kagak ada. Kita cari RW di belakangnya yang deket-deketan, yang rumahnya sepetak 2 petak. Penting Pak. Dan ini terjadi. Kalau kita lihat sekarang bintang-bintang sepak bola yang namanya bernama-nama Islam tetapi berasal dari kebangsaan-kebangsaan Eropa, itu dulu orang tuanya adalah orang-orang yang berhijrah. Negaranya dijajah, Aljazair dulu dijajah oleh Prancis, Libya dijajah oleh Prancis. Menyelamatkan Islam, orang tuanya pada kabur, hijrah kemana? Pergi ke Prancis. Ada yang pergi ke Italia. Akhirnya sekarang kita kenal pemain bola namanya Benzema, kan begitu, bin Arfa. Itu kisahnya. Mereka orang tuanya memperjuangkan Islam, gimana caranya agamanya bisa diselamatkan. Ini persis tujuan utama para sahabat adalah mencari jalan keluar. Sebagaimana mereka kemarin berhijrah ke Taif, nanti Rasulullah akan mencoba berhijrah ke Taif yang dekat setelah peristiwa ini. Sampai di Habasyah, diterimalah mereka dengan sambutan yang baik. Diterima dengan mulia, dengan hormat 16 orang. Dan mereka sudah melaporkan apa yang terjadi di kota Mekah. Tetapi orang musyrikin tidak selesai. Ketika gelombang kedua berangkat, 83 sahabat, 18 diantaranya adalah perempuan, sisanya laki-laki, berangkat. Rupanya kepanikan terjadi di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy mulai mikir, wah, dia udah ketemu tempat yang nyaman nih. Di mana? Di Habasyah. Dan ternyata orang-orang musyrik tidak diam. Di dalam tahun ini ada satu peristiwa terjadi. Ketika perlahan para sahabat mulai berangkat menggunakan kapal laut, menggunakan sampan, berangkat dari Mekah melalui laut selatan, mereka berangkat. 16 orang yang pertama, yang kedua 83 orang. Saat itu ada satu peristiwa yang sangat unik, dan ini diabadikan oleh para ulama sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah biasanya ketika sedang beribadah di pelataran Ka'bah, biasanya orang-orang musyrikin pada ngumpul. Kalau Rasulullah lagi sholat, mereka pada ngumpul di belakang sekeliling Rasulullah. Ngapain? Bukan dengerin, tetapi mengejek. Kalau kita sedang berupaya memperkenalkan kebaikan Islam kepada orang-orang sekitar kita, kita diejek, wajar, sabar. Tetapi kali ini di tahun tahun 5 kenabian Rasulullah ketika baca Quran, saat itu Rasulullah SAW melihat orang-orang musyrik kok tiba-tiba lagi anteng. Segininya Rasulullah punya husnudzon pada Allah, padahal pernah dicaci lagi sholat, jeroan onta ditumpahin, tai onta ditumpahin. Satu hari ketika para sahabat sebagian sudah berhijrah kemana? Ke Habasyah. Ini orang-orang musyrik kok pada anteng. Mulailah Rasulullah SAW membacakan Al-Quranul Karim, dan beliau membacakan satu surat, yaitu surat Wan Najmi Idza Hawa, surat An-Najm. Dan orang Arab dulu bahasa Arabnya dahsyat, Bu. Bahasa Arabnya kuat, Pak. Ketika mendengar Wan Najmi Idza Hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kok tiba-tiba tumben kali ini Rasulullah bacakan surat An-Najm, ini orang anteng semua. Yang biasanya ngeledek, ketawa-ketawa, jungkir balik, cekakak cekikik di samping Rasulullah, ini semua pada diem. Sampai kemudian di penghujung surat An-Najm,
fasjudu lillahi wa'budu. Dan ini adalah ayat sajdah. Rasulullah sujud. Apa yang dilakukan oleh musyrik? Orang musyrik semuanya bersujud. Ketika semuanya bersujud, Rasulullah SAW bangun dari sujud kaget, terpana, terbelalak. Waduh, masuk Islam semuanya. Apakah semudah itu mereka masuk Islam? Oh, ternyata bukan, Ferguson. Ternyata bukan. Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari sujud tilawah tadi, melihat orang-orang musyrik yang terpana dengan surat An-Najm ini, dan kemudian ada perintah fasjudu lillahi wa'budu. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Aamantum? Kalian beriman kepada saya? Kalian beriman kepada ajaran agama saya?" Ternyata bukan. Rasulullah terlalu berhusnuzon. Oh, enggak. Tadi kita lagi ingat berhala kita. Katanya suruh sujud, kalau kamu sujud kepada Tuhanmu, aku sujud kepada berhalaku. Tuh, segitu Bu, masih diledek Rasulullah. Sujud, ikut sujud. Makanya kalau kita diejek karena agama kita, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu punya masa lalu. Dulu kita biduan, penyanyi dangdut. Sekarang udah hijrah, udah rapi jilbabnya. Masya Allah, jilbab udah kayak hordeng lebar banget. Rapi, yang tadinya aktif nyanyi dangdut sekarang udah pindah majelis taklim, mimpin sholawat, baca nasyid, baca hadroh. Diledekin sama orang yang tahu masa lalu kita. Ya, lagunya biduan. Dulu lu nyanyi paha kemana-mana, baju kebongkar-bongkar, kebuka-buka, sekarang jadi ustazah. Sabar. Dulu barangkali pekerjaan kita hina, sekarang Allah muliakan kita dengan ilmu, Allah muliakan kita dengan agama, Allah muliakan kita dengan pengajian. Dulu kita barangkali terkenal tukang copet, akhlak kita jelek di masyarakat, kita pindah, hijrah, berubah, aktif di pengajian, jadi merbot di musola, pengurus DKM, diledekin sama orang. Ya, dulu gue tahu tuh kerjaannya, tukang nyolongin rambutan orang, motor orang digadein, ngutang 1 juta kagak balik-balik. Sekarang sok-sokan taubat. Jangan pernah goyah. Kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa kita. Jangankan kita, Nabi Musa. Siapa Bu? Nabi? Siapa Pak? Nabi Musa ini bukan ustadz tingkat RT, bukan ustadz tingkat kecamatan, bukan. Nabi Musa dulu pernah punya kesalahan masa lalu. Ngapain? Mukul anak kampung sebelah sampai bengep. Pingsan? Kagak, mati. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Kabur dari kampungnya, betul nggak? Hijrah, menerima wahyu, diangkat menjadi seorang pulang balik kampung udah beda status. Dulunya pernah ikut tawuran, sekarang ngajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Firaun kepada Musa yang dulu anak angkatnya dia, anak asuhnya dia? Musa, wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta. Ya, ente kayak lupa dulu kesalahan ente. Nabi Musa sempat kecil hati. Ya Allah, dia ingat dosa saya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggikan. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dibesarkan hati Musa. Oleh karenanya kalau ada orang yang ngungkit-ngungkit dosa kita, kita ingat kita tidak jauh lebih mulia dari Musa alaihi salam. Beliau seorang nabi, punya dosa, punya kesalahan, enggak diungkit-ungkit dia kagak kecil hati. Kita cuma dosa kecil doang. Mungkin dulu kita kejam, kita keji, akhlak kita buruk, kita berubah. Kita minta sama Allah supaya diistiqomahkan. Barangkali kita hijrah, pindah kampung, pindah kota, merantau. Supaya apa? Supaya kita bisa menghapus masa lalu kita. Nah, setelah rombongan kaum muslimin menetap selama beberapa waktu, dikatakan dalam sebuah riwayat dari Ja'far bin Abi Thalib, mereka mengatakan tidak pernah kami hidup di satu negeri yang lebih nikmat daripada negeri Habasyah. Kenapa? Mereka aman, tentram, tidak diganggu. Karena dikatakan An-Najasyi ini, Ashamah An-Najasyi, malikun adilun, raja yang adil. La yuzlamu indahu ahadun, tidak ada orang yang dizolimi satupun.
Tetapi orang Mekah, kafir Quraisy panik. Mereka kirimkan dua utusannya. Yang pertama Amr bin As. Dulu belum masuk Islam. Amr bin As ini seorang orator, seorang diplomat, jago berbicara dengan siapapun. Dan satu lagi adalah Abdurrahman bin Rabi'ah. Ini Abu Jahal kagak salah ngirim orang nih. Ini dua-duanya orang jago bicara. Kita kalau nunjuk MC, ada acara nih, pembawa acara yang hadir calon presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan. Kira-kira MC-nya kelas RT apa kelas kecamatan? Wah, kelas nasional. Kan ada model MC nih, kalau yang datang mah tingkat RT mah masih bisa megang mic. Tapi pas yang datang camat, gemeter tuh. Camat doang baru datang megang mic begini-begini nih. Udah kayak orang Zemer, gemeter. Yang diutus Amr bin As. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Tujuannya untuk melobi khusus Raja An-Najasyi, meminta kepada An-Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Rombongan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, rombongan kedua sebanyak 83 sahabat dan sahabiyat dipimpin oleh sepupu Rasulullah yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ingat nih, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dua rombongan, dua utusan ini cuma berdua doang datang dari Mekah, membawa perhiasan seisi kapal, emas, perhiasan, rempah-rempah, kekayaan dari Mekah dibawa sebagai bentuk hadiah dari orang-orang kafir Quraisy untuk kerajaan. Tujuannya apa? Supaya dilobi. Jadi KPK nggak usah puyeng. Gratifikasi itu udah ada dari dulu untuk memuluskan pajak supaya nggak kena pajak 100%. Dibelikanlah mobil mewah, Rubicon, apalagi Harley Davidson. Ya Allah, tuh anak bawa sial banget itu. Gara-gara mukulin anak orang, bawa mobil Rubicon, babanya sampai PHK. Aduh, ya Allah. Ya, makanya mudah-mudahan anak kita soleh semua, Pak. Kita juga jadi orang tua yang soleh. Ya, dibawa nih. Singkat cerita, Amr bin As mengatakan, wahai Raja An-Najasyi, ini anak-anak, dikata anak-anak, bahasanya begitu. Ini orang-orang Mekah yang datang sini cuma bocah kecil. Saya sekarang diperintahkan oleh orang tuanya, begitu dia diplomasinya. Saya disuruh orang tuanya suruh jemput. Ini anak pada songong banget, pada durhaka, suruh pulang. Kata Raja An-Najasyi, di sini keadilan beliau. Wait, sebentar dulu. Anda jangan memprovokasi saya. Saya tidak akan mengabulkan permintaan Anda dan saya tidak akan menerima pemberian Anda ini sebelum saya mendengar keterangan dari mereka. Ini orang muslimin yang jumlahnya berapa tuh? 83 atau 16 berapa? Mana tukang kue nastar mana? Yang ngitungnya cepet. 99, subhanallah, ini angkanya Asmaul Husna. Ngumpet di pojokan negeri Habasyah, takut jangan-jangan nih orang kufar Quraisy dia bawa rombongan pasukan, kita mau dibunuh di sini. Ternyata cuma 2 orang. Itu pun mereka masih khawatir. Akhirnya setelah Raja An-Najasyi minta kepada mereka perwakilan dari kaum muslimin untuk datang dan menjelaskan kepada kami tentang perkara yang dikatakan. Apakah benar yang disampaikan oleh Amr bin As ini? Disinilah seorang Ja'far bin Abi Thalib berdiri di hadapan An-Najasyi, dipanggil menjelaskan. Wahai Ja'far, terangkan kepadaku apa agama yang membuat kalian dianggap pembangkang terhadap orang tua kalian. Jawaban Ja'far apa? Wahai raja yang mulia, kami ini dulu adalah pemeluk agama jahiliyah, na'budul asnama wal authan. Kami dulu menyembah berhala. Ini omongan berat nih. Kenapa? Karena yang di hadapannya Ja'far ini adalah seorang raja yang juga belum menyembah Allah. Dia gunakan kesempatan untuk berdakwah. Kami nahnu qaumun jahiliyah. Dulu kami adalah bangsa jahiliyah, orang bodoh.
na'budul asnama wal authan wa naqta'ul arham, kami dulu memutus silaturahmi, wa na'kulur riba, kami makan riba, wa nazni, dan kami berzina, wa naqtul, dan kami membunuh. Sampai kemudian diutuslah di tengah-tengah kami seorang laki-laki dari bangsa kami, seorang yang bernama Muhammad, jujur, budi pekertinya baik, tidak pernah punya catatan buruk. Kan kita udah bahas tuh, bener nggak? Rasulullah nggak pernah punya catatan buruk, nggak pernah menipu, nggak pernah nyolong mangga tetangga, nggak pernah nyengkat rambutan orang, nggak pernah makan bakwan 4 bayar 2. Emang kita Ustadz Abdul Atik, saya ceramah pernah Bu, gagah banget saya ceramah di Jagakarsa, saya ceramah pakai sorban, pakai gamis, Masya Allah, gagah banget ceramah saya. Maulid Nabi ibu-ibu saya ceramah. Turun dari masjid, nenek-nenek udah tua banget, saya ditabok dari belakang, guprah, Ustadz ya Allah udah gede aja ya. Nenek-nenek main gaplok-gaplok aja. Saya kaget, saya kagak kenal. Iya kenapa Bu Haji? Saya dulu yang ngurus Ustadz waktu kecil, saya nyebokin Ustadz. Ya lemes saya, wibawa saya hilang. Ya Allah, nih nenek-nenek ngapa ngomong di sini sih? Ntar ngapa di mobil kita mau naik nih kagak? Dicerita sama jamaah, ini dulu uminya, kan umi saya ustazah. Ini dulu uminya kalau ngajar di Jagakarsa, ini anaknya nih Ustadz Atik masih kecil dititipin sama saya. Saya ngempuk, tahu ngempuk? Saya ngasuh yang nimang-nimang, saya masih kecil dulu, masih pakai stocking monyet. Masya Allah, itu ibu saya geleng-geleng, saya nyengir aja udah. Masya Allah, itu cuma cerita begitu doang kita disebut Bu. Apalagi nih masyarakat, Masya Allah, masa lalu kita disebut-sebutin. Para sahabat juga sama, dikatakan kami dulu begitu. Dan Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kami. Dialah yang mengajarkan kami untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita semua. Nih mulai nih dakwah. Kami diperintah untuk meninggalkan riba, kami diperintahkan untuk menyambung silaturahmi, kami tidak berzina, kami tidak membunuh, dan kami justru adalah anak-anak yang paling berbakti dengan orang tua kami. Nah di sini nih An-Najasyi kena nih, mendengar omongannya luar biasa, sampai kemudian sahabat Ja'far ini diminta, tadi kamu mengatakan bahwasanya sahabat kamu, maksudnya Muhammad SAW, menerima wahyu dari Tuhannya, coba bacakan kepada saya wahyu apa yang dia dapatkan dari Tuhannya. Dibacain apa Bu? Dibacain apa? Surat Al-Quran. Surat apa? Ayo yang bisa jawab saya kasih voucher 50.000 rupiah. Lumayan lah, minyak goreng 2 liter buat goreng rengginang ntar lebaran, lumayan. Ayo Bu, Pak, ayo Pak, bawa Bapak nggak apa? Surat apa? Siapa yang jawab? Siapa? Angkat tangan coba. Surat apa Bu? Al-Alaq. Oh bukan, salah saya. Siapa tadi itu? Surat Maryam. Nanti saya kirimkan GoPay-nya 50.000 rupiah. Saya nggak bawa uang cash. Kalau mau 10.000 nggak apa nih. Surat Maryam. Sahabat Ja'far ini pinter, mirih suratnya pinter, dan ini seharusnya yang dimiliki kita. Ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki peran dalam penyebaran Islam, pastikan kita ini adalah orang yang bijak dan cermat. Jangan pernah berbicara tentang ancaman pelit dalam berinfak ketika kita berdakwah di tengah-tengah orang miskin. Ya, orang miskin penghasilan kecil, dagang susah. Wow, bahas hadis, siapa yang sedekahnya pelit diancam neraka, ntar di akhirat begini. Kata nih jamaah, ya Ustadz ceramah, saya makan beli beras liter buat 3 hari udah keren banget Ustadz. Ditakut-takutin pakai ayat tentang sedekah. Ja'far bin Abi Thalib orang yang cerdas. Surat Maryam ini berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan bahwasanya Isa ibnu Maryam ini bukanlah Tuhan. Dibacalah kaf ha ya ain sad
Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Baca tuh surat Maryam sampai An-Najasyi menitikkan air matanya. Kena. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Hati kalau sudah diketuk dengan cahaya hidayah, tidak akan ada yang bisa menolak itu hidayah, meskipun kepada orang yang paling jahat di tengah-tengah kita. Percaya. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudilluhu fala hadiyalah. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikehendaki oleh manusia tidak akan bisa. Kita sering mendengar kisahnya kemarin, ada mahasiswa IPB apa ITB tuh? Mahasiswi yang belum lama sebelum Ramadan tuh, kisahnya viral, ya kan? Seorang mahasiswi memeluk Islam, diberikan peringatan oleh keluarganya, kalau kamu masuk Islam, uang jajan kamu berhenti, kamu akan keluar dari asrama. Mahasiswi Katolik, nggak apa-apa, hidupnya susah. Dia mulai hari pertama menjadi seorang muslimah dengan berjualan donat, yang keuntungan satu donat itu tidak lebih dari 500 rupiah. Kalau dia bawa 20 donat, 500 dikali 20 cuma bawa uang berapa? Berapa? 20 ribu doang. Untung tuh hari 20 ribu. Dikeluarkan dari asrama, dia harus mikirin kos-kosan yang baru, dia pertahankan jilbabnya. Belum lama lagi viral, seorang pemudi masih muda masuk Islam. Ditanya oleh ustadznya, kalau ada orang mau membeli iman kamu, Islam kamu dengan seharga 100 juta, dikasih nggak? Dikasih nggak? Kamu mau murtad nggak? Enggak. Ditambah 1 miliar? Enggak. 1 triliun? Apa jawabannya? Iman saya tidak sebanding dengan seberapa banyaknya itu duit. Ini Pak, An-Najasyi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kisah keberkahan hijrah ke Habasyah. Kemudian apa yang dilakukan oleh An-Najasyi? Dia usir itu utusan dari Mekah, 2 orang, Amr bin As dan Abdurrahman bin Rabi'ah. Diusir, pemberiannya ditolak. Kalau begitu kalian pulanglah ke Mekah, bawa semua ini barang seserahan. Dan mereka pulang dalam kondisi hati yang sangat marahnya luar biasa. Ternyata orang-orang muslim memenangkan peperangan yang tanpa ada pertumpahan darah itu. An-Najasyi masuk Islam, dan kemudian orang-orang di sana banyak yang memeluk masuk Islam. Tetapi ancaman ini belum selesai. Di Mekah, sepulangnya dari Al-Habasyah, Amr bin As memberitahukan kabar, kami kalah semua. Mereka berhasil memenangkan peperangan di Habasyah tanpa adanya peperangan. Dan mereka kemudian menghasut Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Abu Jahal menghina Rasulullah SAW. Dan inilah keberkahan yang beruntun dari kisah Habasyah. Apa? Ketika Rasulullah dihina, Rasulullah dimaki-maki, Rasulullah dikatakan sebagai anak haram, anak zina, tidak memiliki orang tua, Rasulullah dihinakan. Ketika sholat, beliau ditumpahkan isi perut ontanya, kotoran onta, semua puncak kehinaan diberikan kepada Rasulullah. Tetapi dari sinilah ada sebuah kisah, kita tutup dengan Islamnya 2 punggawa di dalam Islam. Yang pertama, Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Gimana ceritanya? Hamzah ketika mendengar berita ada salah seorang budak perempuan melihat Abu Jahal menghina Rasulullah SAW di hadapan halayak ramai. Saya lupa nih nama budaknya. Dia datang ke rumahnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini tidak lain adalah siapa? Pamannya Rasul, yang mendapatkan gelar apa? Singanya Allah Subhanahu wa taala. Asadun min usudillah. Asadullah, singanya Allah. Ini kisahnya unik Bapak Ibu sekalian. Ketika dia panas, marah, murka, keponakannya dihina oleh Abu Jahal. Padahal para ulama ahli sirah mengatakan, pada saat kejadian itu Hamzah belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi Hamzah sebagai seorang paman murka luar biasa. Dia datangin siapa? Dia datangin Abu Jahal. Dia bawa itu busur panah,
dan panahnya, busur dan panahnya. Dia bawa kaus. Dia cari itu orang yang bernama Amr bin Hisham, yang tidak lain disebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham. Dulu itu disebut dengan Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana. Tetapi karena dia menjadi orang yang paling blow on, itu gelar berubah. Yang tadinya Abul Hakam, orang yang bijaksana, berubah menjadi Abu Jahal, orang bodoh. Zaman sekarang ada orang ngasih nama Abu Janda. Dia bangga lagi tuh, dia bangga dengan sebutan, dia pikir ngeledek Islam padahal menghinakan dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hamzah bin Abdul Muttalib, dia paranin nih. Dia cari seantero Mekah, di mana Abu Jahal? Wah, Mekah geger. Hamzah sebelum masuk Islam itu dikenal seorang, apa bahasa kita apa? Jagoan apa sekarang? Jawara. Masya Allah. Menunggang kuda, membawa busur, membawa panah, cuma nyari satu nama. Di mana Amr bin Hisham? Orang Mekah nggak ada yang berani ngejawab. Wah, pertumpahan darah ini. Nggak ada yang tahu apa ihwal kisahnya. Sampai kemudian mereka bertemu, keduanya bertemu tanpa basa-basi, tanpa babi bu. Kalau kata anak zaman sekarang, satset. Dihabisin ya Abu Jahal. Kalau bahasa kita, mukanya dikepruk menggunakan dia punya busur. Mohon maaf, dia punya panah tuh, digebukin, kan besi, sampai mukanya berlumuran dengan darah, hampir pingsan, tersungkur di tanah. Teman-temannya Abu Jahal mencoba untuk menolong, tapi Abu Jahal bilang, da'hu, biarin, saya udah puas, saya sudah menghinakan keponakannya yang bernama Muhammad. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib, disinilah ada ungkapan yang sangat unik. Kalau sekali-kali kamu berani menyentuh keponakanku yang bernama Muhammad, i'lam, ketahuilah wahai Abu Jahal, fa inni ala dinihi, aku berada di atas agamanya. Nah, satu Mekah gempar, Hamzah masuk Islam, udah pada kicep. Ini pentingnya, Bu. Oleh karenanya para ulama sirah nabawiyah, nanti kita akan dengarkan kisah penutupnya. Setelah Hamzah masuk Islam, Hamzah langsung mencari keponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh cinta, dengan penuh rasa iba, kasihan. Anaknya dihina-hina. Kenapa? Karena Abu Thalib sudah wafat. Tidak ada lagi orang yang menjaganya. Disinilah Allah gantikan Abu Thalib dengan datangnya seorang Hamzah bin Abdul Muttalib. Bertemu dengan keponakannya. Tidak ada yang mengembirakan hati Rasulullah dan wajahnya saat itu kecuali ketika Hamzah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Rasulullah nangis luar biasa bahagianya, luar biasa. Dan kemudian saat itu Rasulullah yang berada di Al-Arqam bin Darul Arqam, yang kita kenal dengan Darul Arqam, Rasulullah duduk di situ. Singkat cerita, Umar ibnul Khattab mendengar kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini orang-orang masih pada di negeri Habasyah nih. Umar yang sama-sama jawara mendengar, "Hei Umar, Hamzah masuk Islam. Hamzah ikut agama ponakannya." Umar marah. Waduh, kacau nih, dinamika perpolitikan goyang. Ternyata pada pindah milih yang onono, yang katanya mantan gubernur. Goyang semua katanya. Bingung orang. Umar juga bingung. Allah punya kehendak. Ketika Umar ingin mengejar Hamzah, ingin bertemu, mengkonfrontasikan dengan Hamzah, mengkonfirmasi benar ente masuk Islam, di stop sama teman-temannya. Umar, sebentar, mau kemana? Saya mau nyari Hamzah. Bang, jangan jauh-jauh. Jangankan Hamzah masuk Islam, ente punya adik perempuan udah masuk Islam sama suaminya. Kisahnya pernah kita dengar, betul nggak? Seorang Fatimah, adik perempuan daripada
Umar ibn Khattab, ternyata dia baru tahu hari itu saudarinya lebih dulu masuk Islam. Makin ditampar Umar. Belum selesai panasnya dia mendengar Hamzah masuk Islam, dikasih kabar adiknya masuk Islam. Buru-buru dia balik arah. Yang tadinya mau pergi ke rumah Hamzah mencari Hamzah, dia datang ke rumahnya Fatimah dengan suaminya. Dan saat itu mereka sedang bertiga dengan seorang sahabat yang bernama Khabbab ibnul Arth. Sahabat Khabbab ini adalah orang Mekah, sedang mengajarkan Al-Quran yang baru didapat dari Rasulullah SAW. Kebetulan surat itu adalah surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dulu kan rumah bukan kayak sekarang, Bu. Dulu pakai bilik, kedengeran. Sayyidina Umar ketika sampai di rumah adiknya ini, sebelum dia labrak tuh adiknya, dia dengerin. Pada baca apaan ini? Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Bergetar hati dia. Masuk ke rumah, dilabrak pintunya. Wahai Fatimah, apa yang engkau baca tadi? Dan Fatimah saat itu sudah menutupi lembaran mushaf tulisan ayat-ayat Al-Quran. Fatimah mencoba untuk menutup-nutupi, tetapi ternyata pedangnya Umar lebih dulu hinggap di kepala iparnya. Iparnya disikat. Waduh, ada ipar. Loh, kalau kita sekarang ipar salah ngomong aja berantakan rumah tangga. Ipar sama ipar salah ngomong di buka puasa, komentar doang. Risol lu kurang asin ya. Udah, besok kagak datang. Cuma ngomentarin risol doang kurang asin. Udah ngambek itu. Lebaran 2 kali nggak ketemu. Nggak mau saya ketemu. Kenapa sih? Trauma saya, Bang. Sakit hati sama adik abang. Kenapa? Risol saya dikata kagak asin. Ya, orang Indonesia kenyi banget dikomentarin makanan kurang asin aja. Kagak mau lebaran 2 tahun, Bu. Ngambek mau ipar, ngambek. Masya Allah, orang Indonesia nih, dunia periparan emang unik, Bu. Bener apa kagak? Waduh, belum mantu sama mertua. Minjem ringkok kagak balik, diomongin 2 tahun. Mantu gue minjem mangkok 2 tahun kagak balik. Kok tahu nih? Itu pantat mangkoknya kan gue cat warna hijau. Ada di rumah dia kagak pulang-pulang. Diungkit-ungkit. Nih dunia mantu sama mertua nih, saya punya cerita, Bu. Ini memang unik, sedikit saya potong nih, Bu. Ini nasihat saya di bulan Ramadan, selesaikan masalah hubungan kita yang buruk sama ipar, sama saudara, sama mertua, sama mantu, selesain. Saya punya jamaah 11 tahun berumah tangga nggak akur dengan mertuanya. Ternyata gara-gara suudzon, dia takut, nggak pernah berada di rumah mertuanya seorang diri, minimal dia bawa anak. Ketika saya dengar ceramah, saya ceramah begini nih, dia dengar, besoknya datang. Hari Senin dia datang ke rumah saya sama suaminya. Ustadz, saya mau dong Ustadz. Ini saya datang sama suami saya, mau dong. Saya berdamai sama mertua, cerita sama 11 tahun tidak bisa akrab dengan mertua. Ada yang begitu sini? Ayo, mana yang belum akrab sama mertuanya? Ayo dah. Saya bilang, Bu kenapa? Nggak tahu Ustadz, saya bawaannya takut aja kalau sama mertua. Emang nyakar mertuanya? Kagak. Gigit? Kagak juga Ustadz. Cuma saya bawaannya takut. Saya pernah disuruh sama suami suruh nginep, enggak dah. Mendingan saya bayar 10 juta bang, saya kagak nginep dah di rumah mertua. Emang kenapa? Enggak tahu Ustadz, saya bawaannya tahu. Saya datang ke rumah Ustadz sama suami nih. Saya pengen minta jalan keluar, gimana caranya saya akur lagi sama mertua. Saya tanya, ibu pernah berantem sama mertua? Enggak. Pernah punya masalah? Enggak. Saya cuma takut doang. Tuh coba tuh. Ibu hati-hati Bu sebagai mertua, jangan-jangan ibu ditakutin sama mantu, Bu. Saya tanya begini, oke, saya kasih resep, tapi resep saya mau ditebus apa kagak nih? Mau dijalanin apa kagak? Bismillah Ustadz, saya siap. Sekarang saya tanya sama suaminya, Bang, apa kesukaan orang tua? Kebetulan orang tuanya seorang diri, sudah janda, tinggal di rumah dengan anak perempuannya seorang gadis, kan makin angker. Kesukaan orang tua, pindang bandeng Ustadz. Nah, satu, catat. Saya bilang sama istrinya, catat Bu, pindang bandeng. Kedua, warna kesukaan orang tua apa? Coklat. Catat, coklat. Tahu ukuran sendal orang tua? Tahu? Berapa?
40. Catat. Istrinya nyatet di handphone. Terus gimana, Ustaz? Ini hari apa sekarang? Senin. Abang kerja sampai hari apa? Jumat. Sabtu libur. Jumat pulang kerja jam berapa? Ya maghrib udah di rumah, Ustaz. Jumat pagi-pagi kasih uang belanja. Dari sekarang cicil. Pesan saya, tulis. Beliin mukena warna kesukaan orang tua. Satu. Yang kedua, beliin sendal ukuran orang tua dan sendal yang paling dia suka apa. Yang ketiga, masakin pindang bandeng. Beliin bandeng yang gede-gede 4 ekor. Bikinin pindang. Ini bininya keringet dingin. Terus, Ustaz, belum selesai. Bukan cuma beliin, bukan cuma masakin. Jumat ente pulang kerja, anterin ente punya istri nginep di rumah mertuanya. Ya Ustaz, kalau yang ini jangan. Tuh, keringet dingin deh. Keringet dingin. Nginep, Ustaz. Ya makanya saya tanya, mau nggak dengar saran saya? Waduh, dia bingung. Dia ngeliat lakinya lama dah. Mungkin bahasa dia, tolongin saya ya, tolongin saya ya. Gimana, Ustaz? Kata nih suaminya, lah ini resep saya. Masakin pindang, kagak usah lebih, kagak usah kurang. 4 ekor bandeng, terserah tuh duit cari dah tuh. Mukena cari warna kesukaan orang tua. Sendal beliin, sepasang aja, nggak usah banyak-banyak. Terserah merek apa kek. Yang keempat, Jumat ente anterin istri nginep di rumah orang tuanya. Udah mah, bismillah mah. Wah, udah kayak mau perang Khaybar. Tegang banget. Padahal masih hari Senin, Jumat masih lama. Yaudah ya, bismillah ya. Ustaz, doain Ustaz ya, doain ya, doain. Doain. Biar akur mertua. Pergi Pak, Jumat. Ini saya udah gak dengar cerita lagi dah nih. Jumat malam jam 10, handphone istri saya berdering. Ternyata itu dari ibu. Yang terdengar suara tangisan. Alhamdulillah, tangisannya bukan tangisan kesedihan, tangisan bahagia. Ustazah, assalamualaikum, salam. Ya Allah, salam buat Ustadz Atik. Ustazah, kenapa? Terima kasih banget. Ngomong bisik-bisik di rumah, nginep lagi di rumah mertua. Kenapa? Ya Allah Ustazah, mertua saya baik banget. Saya dari tadi habis isya ngomong 2 jam kagak berhenti-berhenti. Sampai saya nangis ngomong sama mertua. Mertua saya bingung. Kamu kenapa ini nangis? Kamu diapain sama anak saya? Kamu KDRT digebugin? Enggak mah. Padahal tuh mertua nggak tahu isi hati mantunya, bahagianya. Ya Allah, mertua saya kagak galak, ternyata kagak gigit. Mertua saya kagak nyakar, saudara. Masya Allah, sampein Ustadz Atik, terima kasih. Insya Allah saya nggak jadi nginep sampai Sabtu, saya nginep sampai Minggu, saya nginep di sini. Mertua saya pas denger saya datang, saya dimasakin apa aja. Dipegang tangan saya, kamu kenapa nangis? Padahal tuh mantu lagi bahagia banget. Ya Allah, ngobrol 2 jam sama mertua, berduaan doang. Girang banget. Bu, perbaiki hubungan kita. Ternyata gak seserem yang kita bayangkan. Gak seserem, mertua tuh gak serem. Yang penting bawain pindang, kepelin duit 1 juta, girang. Beliin emas 2 gram, apalagi. Setuju gak Bu, para mertua nih? Girang gak kalau dibeliin emas 4 gram? Lo girang. Mantu dicariin tuh pisang kepok, beliin cakep-cakep pisang kepok, main, mantu baik banget. Bu, mulailah dengan kebaikan. Kita kadang nggak akur sama ipar, hati-hati nih. Nah, ini kisahnya tadi nih. Umar ibnul Khattab masuk Islam sebab karena adiknya. Saya telah meluk Islam. Dan Umar mendengarkan surat Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai kemudian beberapa ayat setelahnya Umar mengatakan, demi Allah, ini bukan omongan manusia biasa. Tunjukkan aku dari mana engkau mendapatkan ini. Fa innahu min kalami rabbil alamin. Ini adalah bukan omongannya Muhammad, ini bukan kalamnya Rasulullah, ini adalah kalamnya Rabbul Alamin. Tunjukkan saya di mana saya bisa bertemu dengan Muhammad. Khabbab bin Al-Irs, sahabat yang tadi sedang mengajarkan Fatimah dan suaminya, berangkat menuju ke rumah Al-Arqam bin Abil Al-Arqam. Ketok pintu. Ditanya sama Rasulullah, man fil bab? Siapa yang ada di pintu? Diintip sama sahabat, Umar. Waduh, bingung. Sahabat pada ngumpet semua. Gimana nih Umar? Dan Umar saat itu dikisahkan dalam sirah Nabawiyah. Dalam hadis riwayat disebutkan, Umar jalan dari rumah adiknya ke rumah Al-Arqam, itu pedang ditenteng, Bu. Gimana orang kagak keringet dingin? Ngetok pintu rumah orang, pedang bergelayutan begini. Diintip sama sahabat. Ada yang mengatakan itu sahabat yang ngintip adalah
Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Diintip. Fa innahu Umar. Umar di pintu. Musallahun bisilah. Dia bawa tuh pedangnya dia. Sahabat pada meringkel semua nih. Ya, habis deh kita, habis. Hanya satu sahabat yang berani menjawab. Siapakah dia? Dia sahabat paman Rasulullah yang baru masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, jawara ketemu jawara. Gua kagak jual bang, kalau lu beli gua borong. Wah, gua kagak beli, kalau lu jual gua borong. Apa kata Hamzah? Fa innahu Umar. Kalaupun la in yatina bi khairin, kalau dia mau datang dengan kebaikan, a'tainah, kita akan berikan kebaikan itu. Kalau ini orang mau datang dengan kebaikan, kita akan berikan kebaikan itu. Fa in ja'ana bisilahin liyuqatiluna naqtuluhu bisayfihi. Nih Bu, jawaban jawara Bu. Kalau mau dia datang dengan kebaikan, kita kasih kebaikan. Tapi kalau dia mau membunuh kita, saya yang akan membunuh dia dengan pedang dia sendiri. Wah, jawara. Ditanya nih sama Hamzah, mau ngapain ente? Saya nggak banyak omong. Saya cuma ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla. Wah, gempar Bu. Mekah Pak, satu waktu diguncang dengan Islamnya seorang jawara. Dan disinilah para ulama sirah nabawiyah mengatakan, kalaupun Islamnya seluruh sahabat hari itu, yang sebagiannya sudah hijrah ke Habasyah, sebagian masih di Mekah, itu kalau ditimbang, dikonversikan, dibandingkan, 2 orang Islam itu Islamnya sama dengan Islamnya seluruh sahabat yang baru masuk Islam sekitar ratusan orang. Kenapa? Karena Hamzah dan Umar yang memulai perjalanan dakwah secara jahriyah. Setelah keduanya masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam, Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Ini keduanya keluar kemana? Ke pelataran Ka'bah sambil nenteng pedang, mengatakan, saksikanlah wahai bangsa Quraisy, sesungguhnya aku adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Mekah pada diem aja. Udah kayak kerupuk seblak. Ya, layu. Mau dilawan Umar, kagak dilawan, ntar dia makin kuat. Sampai Hamzah bin Abdul Muttalib mengayunkan pedangnya. Ini penting juga Bu, kekuatan dalam Islam, berdakwah dengan orang yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat penting. Ketika pengaruh di tangan kekuasaan, Islam berada di tangan kekuasaan dan bisa mengatur. Anda seorang RT, Anda seorang RW, Anda bisa menetapkan pengaturan. Dilarang ada kos-kosan kumpul kebo. Kalau Anda RT, Anda menjalankan konstitusi. Bener gak? Bener. RT, siapa yang berani lawan RT? Dia yang berkuasa di lingkungan rumah tangga kita. RW juga sama. Ketika kita memegang kebaikan itu dengan kekuasaan, kata Sayyidina Utsman, kekuasaan itulah yang menundukkan hukum ketika Al-Quran tidak bisa menundukkannya dengan hukum. Hamzah bin Abdul Muttalib mengatakan, dengan menyingsingkan pedangnya mengatakan, barang siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi anak yatim, maju ke saya sekarang juga. Diem Pak, kayak tadi, udah kayak kerupuk seblak. Ya udah layu, diem aja. Mau dilawan Hamzah, mau dilawan Umar. Dari situlah kisah Habasyah membawa berkah untuk kaum muslimin. Mereka pun kembali ke Mekah. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang berani mengusik-ngusik apa? Tidak ada yang berani mengusik-ngusik Islam di Mekah saat itu. Karena sudah ada punggawa, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibnul Khattab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi kisah perjalanan kita bersama Rasulullah SAW sampai Islamnya siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mereka menemukan kebingungan bagaimana caranya menghentikan laju dakwahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali di pertemuan yang akan datang dalam kondisi yang sehat walafiat, lebih berkah, hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan tadi ibu yang menjawab surat Maryam, saya minta tolong dicatatkan nomor GoPay-nya. GoPay kalau enggak OVO Bu, nanti saya akan kirimkan 50.000 rupiah, lumayan buat beli lontong sama gorengan lah.
Ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.